Mengalami buang air besar berdarah bisa menjadi suatu kecemasan tersendiri. Meski bisa mengindikasikan kondisi yang serius pada tubuh, khususnya saluran ekskresi, namun pada kenyataannya tidak semua mengindikasikan hal yang membahayakan. Bisa jadi, kondisi tersebut muncul akibat cedera atau gerakan refleks ketika buang air besar. Perdarahan saat buang air besar akan memunculkan rasa khawatir pada sebagian orang, karena seringkali menunjukkan situasi seperti trauma atau cedera pada salah satu organ tubuh, seperti adanya robekan di area dubur, pecahan, pembuluh darah, atau perdarahan lainnya yang memang termasuk kondisi serius. Sebab dari itu, kita tidak bisa langsung melihat atau menjangkau area tersebut. Lantas, bagaimana seharusnya kita menyikapi dan apa yang harus kita lakukan untuk mencegah munculnya gangguan kesehatan yang menyebabkan kondisi tersebut? Saat mengalami buang air besar yang beserta dengan darah, analisa kemungkinan penyebabnya sebelum panik. Misalnya bagi perempuan apakah sedang memasuki masa haid atau bagi yang memiliki kondisi wasir, kemungkinan besar bisa dipicu oleh kondisi tersebut. Terlalu kuat mengejan saat buang air besar juga bisa menyebabkan adanya luka pada sistem pencernaan. Hal ini biasanya tidak boleh dilakukan oleh mereka yang memiliki kondisi ambeien atau wasir, sebab bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah yang berujung pada perdarahan. Meski tak semua perdarahan serius, bagaimanapun ketika hal tersebut terjadi, sebaiknya kita memeriksakan diri ke dokter. Dengan mengetahui lokasi perdarahan yang tepat, kita bisa mengenali penyebab yang lebih spesifik dari perdarahan saat buang air besar. Ada dua kondisi yang melatar belakanginya, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hematoseisa, merupakan perdarahan yang terjadi pada saluran pencernaan bawah. Ciri khasnya adalah darah yang keluar berwarna merah segar, sebab lokasi perdarahannya dekat dengan dubur. Penyebab lainnya dari jenis ini adalah beberapa faktor, misalnya pembentukan kantong kecil abnormal pada saluran cerna yang bernama divertikulitis, peradangan usus, polip usus besar, adanya tumor pada usus besar, kanker usus besar, luka pada anus atau fisura ani, dan juga yang paling umum kita kenal adalah terjadinya wasir. Yang kedua adalah melena, adalah jenis perdarahan saat buang air besar, tapi biasanya terjadi pada bagian atas. Darah yang terdapat di feses biasanya lebih berwarna gelap, karena perjalanan menuju dubur membuatnya mengalami proses kimia bercampur dengan enzim, asam lambung, serta penurunan level oksigen. Kondisi melena ini sebenarnya bisa terjadi beberapa penyebab seperti varises eksofagus, gastritis, eksofagitis, tukak lambung, kanker lambung, atau robeknya jaringan perbatasan lambung dengan kerongkongan. Nah, gangguan kesehatan tersebut banyak terjadi pada sistem pencernaan bagian atas. Sebenarnya kondisi ini siapa saja bisa mengalaminya. Meski demikian, umumnya ada beberapa orang yang mengalami kondisi yang memiliki faktor resiko terjadinya kondisi tersebut, seperti seringnya merasa perut kembung, konsumsi minuman beralkohol atau karbonasi yang berlebihan, seringnya mengalami gangguan air besar, ada riwayat keluarga yang mengalami perdarahan saluran pencernaan, serta lanjut usia. Nah, mereka dengan kondisi tersebut memiliki kesadaran untuk menjaga gaya hidup, tingkat stres, kecukupan istirahat, dan pola makan supaya tidak mengganggu pencernaan yang lebih serius atau bisa mengarah pada perdarahan. Ada perbedaan gejala pada penderita perdarahan saluran cerna atas maupun bawah. Nah, berikut ini adalah beberapa gejala di antaranya. Yang pertama, hematosesia. Mengalami beberapa gejala seperti perdarahan dengan warna lebih terang, baik bersama feses maupun menetes dari anus. Nah, kondisi tersebut bisa bersamaan dengan demam, diare, buang air besar yang berlebihan secara intens, dan menyebabkan sakit perut. Nah, berbeda dengan namanya melena atau perdarahan pada saluran cerna bagian atas, dengan warna perdarahan yang lebih gelap, pekat, dan lengket. Kondisi pasien alami bisa jadi lebih berdampak seperti jadi cepat capek, pusing, hingga pingsan, bahkan muntah darah. Pasien dengan gejala buang air besar yang tipe manapun, bila mendapati BAB mereka mengalami atau mengandung darah, sebaiknya tidak menunda ke dokter. Sebab kita tidak bisa mendiagnosa secara mandiri bila gangguannya berasal dari dalam tubuh. Selain gejala tersebut, ketahuilah bahwasannya perdarahan ini bisa menyebabkan reaksi sampingan, yaitu mengalami shock. Hal tersebut dapat membuat seseorang mengalami sesak nafas, mendadak pucat, pusing, tekanan darah menurun, kaburnya penglihatan, bahkan
tidak sadarkan diri. Bila Anda mengalami kondisi ini atau mengetahui ada orang yang terdekat juga yang mengalaminya, segeralah bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Pada pasien dengan kondisi buang air besar berdarah, dokter akan menyatakan keluhan dan riwayat kesehatan sebelumnya. Kemudian mulai memeriksakan kondisi terkait tanda vital, di antaranya tekanan darah, detak jantung atau nadi, suhu tubuh, dan ritme nafas. Untuk pemeriksaan fisik, dokter kemungkinan perlu memeriksa area anus atau dubur, kemudian observasi feses bila ada darah pada feses pasien. Dapat berlanjut ke tindakan endoskopi atau pemeriksaan dengan selang berkamera ke dalam mulut atau dubur. Tujuannya, selain melihat atau juga mengambil sampel jaringan, dan juga biopsi sebagai objek penelitian lebih lanjut di laboratorium. Selanjutnya, bila perlu pasien akan menjalani pemeriksaan dengan fotoronsen menggunakan kontras barium. Pasien akan perlu meminum cairan dengan bahan barium ini sehingga pemeriksaan bisa lebih jelas dan seksama. Teknik lainnya bisa menggunakan angiografi, laparotomi, atau pemeriksaan radionuklir. Hal ini tergantung dari bagaimana kondisi pasien jika meninjau hasil pemeriksaan tersebut. Nah, setelah menjalani pemeriksaan, dokter akan melakukan penanganan dengan tujuan utama mencegah pasien kekurangan darah akibat perdarahan tersebut. Hal ini tergantung dari bagaimana kondisi pasien tersebut, apakah perdarahannya parah atau masih bisa dikendalikan. Pada pasien yang perdarahannya sedang hingga parah, dokter bisa melakukan transfusi darah, utamanya bila ada hasil pemeriksaan di mana pasien mengalami penurunan tekanan darah dan pusing kemungkinan mengarah kepada anemia. Nah, selain itu bisa juga melakukan teknik penanganan dengan memanfaatkan prosedur endoskopi seperti menangani pusat perdarahan dengan arus listrik atau pengikatan area wasir. Bila endoskopi tidak cukup untuk penanganan, maka tindakan operasi akan dilakukan untuk menghentikan sumber terjadinya perdarahan. Di samping itu, perawatan lanjutannya adalah dengan memberikan obat-obatan sesuai dengan rekomendasi dokter. Ada beberapa cara untuk mencegah dan membantu pemulihan bila kita mengalami buang air besar berdarah. Pada dasarnya adalah dengan melakukan pola hidup sehat, terutama melalui makanan. Seperti diantaranya mengimbangi kebutuhan serat dengan lebih disiplin mengkonsumsi buah dan sayur. Bila perlu, kita bisa mengkonsumsi makanan suplemen serat seperti fiber, agar-agar, dan lainnya. Berikutnya, minum cukup air untuk memberikan hidrasi pada tubuh. Mandi air hangat sebagai stimulasi pembuluh darah. Mengelola stres agar tidak memengaruhi kondisi kesehatan fisik kita. Dan yang terakhir, lebih banyak aktivitas fisik seperti olahraga, tidak duduk terlalu lama sehingga berat badan kita akan tetap terjaga. Nah, itu dia tadi informasi seputar gangguan buang air besar yang berdarah. Semoga informasi tersebut menjadi edukasi kesehatan yang bermanfaat dan sebagai pengingat bagi kita untuk mulai dan secara konsisten menerapkan pola hidup sehat. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.